Imam Al-Mujahid merasakan ini. Imam Al-Mujahid merasakan ini. Ketika sholat ditakut-takuti sama setan. Diambil tongkatnya, dikejar sampai apa? Setan itu lompat pagar, jatuh. Sampai wallahi demi Allah, suara jatuhnya aku pun mendengar. Jin ketika masuk ke alam manusia maka dua. Dia sebagai selemah-lemahnya makhluk. Kedua, hukum di alam manusia berlaku. Tidak ada di dalam Islam orang yang sulit sakaratul maut. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang sulit bagi Allah dan para malaikatnya yang perkasa. Tetapi kenapa ada orang yang punya dosa kesyirikan matinya seperti terengah-engah, seperti tersiksa? Teman-teman harus tahu. Dajjal di mana? Ya yang saya lihat itu matanya berapa, Mas? Satu. Di mana? Di tengah. Alhamdulillah. Jawabannya benar tapi pertanyaannya bukan itu. Dajjal itu bermata dua. Yang satunya picak, yang satunya normal. Dan yang di tengah-tengahnya sini ada 3 huruf kaf, fa, ro. Bahkan Rasulullah belum pernah melihat Dajjal, hanya diberikan berita-beritanya. Nah sekarang, orang yang bisa melihat jin ini kok kenapa bisa melihat jin? Kan kata Allah gak bisa. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang bisa melihat jin, dia adalah pendusta. Yang kedua, dia sudah harus dihukum karena dia sudah mengkufuri apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sekarang begini, kalau salah jawab saya pulang. Kalau bapak sama ibu, ini serius, saya pulang kalau salah jawab. Kalau bapak sama ibu berobat ke seorang ustadz, punya pondok pesantren, lalu ustadznya bilang, Bu, di sebelah kanan ibu ada nenek-nenek, sebelah kirinya ada tuyul, tapi rotok cek nom, cek cuilik pol. Di belakangnya ada hantu das gundul. Kira-kira yang perlu diruqyah ustadznya apa pasiennya? Alhamdulillah, nggak jadi pulang. Di sini aja, gitu ya, paham ya? Kenapa orang bisa melihat jin? Nih, tolong digarisbawahi, direkam baik-baik. Manusia bisa melihat bangsa jin karena 3 hal, 3 poin. Yang pertama adalah dia mutlak menanam jin dalam tubuhnya secara sengaja, mutlak. Belajar ilmu kekebalan, pengasihan, susuk, tenaga dalam, dan lain-lain. Buka aura, buka indera keenam, six sense. Bahkan kesirikan sekarang sudah dikemas dengan bahasa modern. Cuman bisa diisi jin aja, bahasanya sekarang apa? Buka six sense, buka aura, dari mulai yang dasar di tulang ekor sampai yang tertinggi, cakra crown. Ada yang belajar kayak gini dulu? Ada enggak? Teman saya berarti yang ada. Belajar sampai cakra crown. Seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menanam jin dalam tubuhnya dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya. Apa itu sunnah, teman-teman? Semua yang bersumber dari Nabi, dari 3 hal, fi'liyah perbuatan, qauliyah ucapan, tahririyah yang ditetapkan. Saya mau tanya, di Weleri sholat maghribnya berapa rakaat fardunya? Sholat maghrib berapa fardunya? Berapa? 3. Subuh berapa? Boleh nggak saya sholat subuh 10 rakaat? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Loh, niat saya baik. Niat saya baik kok tidak sesuai sunnah. Kan inna a'malu binniyat. Nah gimana? Lah kan semua amalan berdasar niat kita kok. Boleh nggak saya sholat maghrib 8 rakaat? Kenapa nggak boleh? Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Wahabi. Nah, gitu ya. Jadi beragama di dalam Islam pun harus sesuai rule. Ada rule-nya. Negara memiliki rule. Setiap organisasi memiliki rule. Bahkan organisasi yang terlarang pun mereka juga memiliki rule, aturan. Sama seperti Islam. Di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kita itu minggir sebelah kiri apa kanan? Kiri. Maka jangan berani-berani sebelah kanan, nanti tabrakan banteng. Gitu ya. Nah maka orang-orang yang mengamalkan
amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya antara lain adalah puasa mutih. Siapa yang pernah? Puasa mutih ada yang pernah ibu? Puasa pati geni, topo pendem, ngebleng. Oh di sini alhamdulillah nggak ada mantan orang sakti. Seperti itu banyak dan bahkan diajarkan di pondok pesantren. Terus apa? Tenaga dalam. Kenapa dukun sekarang juga pakai Al-Fatihah? Tenaga dalam. Coba kita pakai nal. Dulu ketika Rasulullah berperang sama sahabat, ngapain nggak belajar tenaga dalam? Ada kafir Quraisy 20 tenang satu orang. Kame-kamehan, cus lompat. Kan gitu. Ada lagi yang kebal. Kebal, yo ngapain sahabat capek-capek adu pedang? Iya. Pasti mereka akan kabur. Kebal. Sekarang ada pondok pesantren yang mau jihad katanya dibor gak mempan, ditembak orang tedas, ya kan? Pokoknya apa ya? Demi terandulit setan radoyan pokoknya. Siapa juga yang mau makan? Itu ya. Udah tahu ya berarti ya, mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya ini hati-hati sekali. Contoh yang lain adalah teman-teman yang dulunya pernah mengamalkan zikir overdosis. Ini sampai 5 tahun efeknya tetap sama. Kemarin kami meruqyah seorang imam masjid besar di Semarang. Tiba-tiba dia reaksinya keras. Kita cek dia memang tidak pernah belajar ilmu-ilmu yang lain kecuali zikir overdosis. Kenapa zikir itu dilarang? Bukan zikirnya, tapi apa? Jumlahnya. Baca la ilaha illallah 7.000 kali. Capek enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Jinnya tambah galak. Kenapa kamu usir saya? Karena orang ini dia yang undang saya. Siapa nama kamu? Lawan. Dipanggil dengan apa? Zikir la ilaha illallah 7.000 kali. Ini hati-hati dengan zikir. Yang terakhir, manusia yang bisa melihat bangsa jin adalah anak indigo. Anak indigo ini bukanlah anugerah, tapi anak yang terkena yang namanya gangguan jin nasab. Apa jin nasab? Jin keturunan dari apa? Dari leluhurnya, orang tuanya atau kakek neneknya. Ini hati-hati. Dan kebanyakan keluarganya masih menyimpan keris dan benda-benda turunan. Dan itu biasanya setiap tahun harus dijamas. Di Jogja banyak. Ada nggak keluarga yang masih menyimpan senjata-senjata tradisional? Nggak ada. Ada. Nah, terus saya bocorin ya. Jin itu bisa dibunuh atau tidak? Caranya, ya? Gimana cara nyembelihnya? Udah ikut kemarin di Wallet Coffee. Siapa yang pernah ikut? Oh, pantesan canggih. Udah bocor. Jin itu teman-teman bisa dibunuh mutlak. Hukumnya mutlak bisa dibunuh jin itu. Tapi ada syaratnya. Semisal teman-teman nyemplung di kedalaman lautan ketemu hiu nih, analogi ikan dan lautan. Berantem, siapa yang menang? Kita atau hiunya di dalam laut? Kenapa kita kalah? Mau lari maraton juga nggak bisa. Mau nonjok juga nggak kuat. Tapi kalau kita lagi masak-masak di mana? Di warung sedekah misalnya sama Ustadz Basuki, pegang pisau tajam nih, pas dagingnya daging kambing. Ternyata dia lompat dari laut utara, ngejebol langit-langit dapur kita. Lalu dia tiba-tiba nantang berantem kita. Siapa yang menang ketika di dapur? Kita. Kenapa kita bisa menang? Siripnya yang kuat, giginya yang tajam, tidak akan berarti apa-apa di. Mau tahu nggak jin itu aslinya gimana? Saya mau tunjukkan jin itu aslinya gimana. Jangan takut ya. Saya tunjukkan jin. Nah ini ya, semoga kelihatan. Saya ganti dulu slide-nya biar kelihatan. Oh, yang ini berarti. Nah ini. Saya tunjukkan jin itu seperti apa. Lihat ke layar teman-teman semuanya. Lihat nggak yang ada di layar? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan yang di layar. Lalu kalau teman-teman lagi pas macet jam 2 siang panas-panasnya di jalan tol, biasanya di atas langit-langitnya mobil itu ada apa? Nah, seperti Fata Morgana itu. Nah, jin itu Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rahman dan Al-Hijr ayat 27 adalah minaris samum. Apa itu minaris samum? Tuh, yang bening di sana. Pantesan jin itu tidak terlihat karena dia bening. Sekarang begini teman-teman sekalian. Jin itu sebenarnya wujudnya hanya Allah yang tahu. Tapi Allah izinkan dia berdoa kepada Allah untuk merubah dirinya menjadi apapun seenak udahnya dia.
Mau dia jadi proyektor, mau dia jadi layar, itu Allah izinkan. Bahkan setan pun juga berdoa kepada Allah untuk merubah dirinya. Dia akan merubah dirinya, misal bapak takutnya sama pocong, dia akan merubah wujudnya menjadi pocong. Tapi pas panjenengan misalnya besar dari kecil di Belanda, ngerti pocong, sasak tinju, nggak takut. Pas nggak takut, dia nggak bakal bisa menghilang, tapi dia melipir, mikir lagi, jangan-jangan takut sama Dracula nih, wes. Jadi Dracula dulu misalnya, wes ganteng-ganteng kayak artis Korea, tiba-tiba untungnya merongos, Dracula merongos, gitu ya. Nah, jin itu bisa mewujudkan diri sebagai apa saja. Maka teman-teman, dukun itu sebenarnya ditipu sama jin. Dukun kan bilang, di rumah bapak tuh di pojok ada pocong, di sana ada wanita, di sana ada gendruwo. Itu semua hanyalah tasyakulnya. Apa itu tasyakul? Penyerupaan dirinya. Wes sirik dibodoni jin ya mau aja. Sama kayak jenengan, belajar indera keenam dibuka, ngelihat makhluk macam-macam. Itu semua bukan wujudnya jin. Kenapa? Saya dulu adalah mantan apa? Kemarin ada buy order. Saya datang ke sini itu ada buy order. Nah, dulu saya mempelajari ilmu perdukunan, tapi saya tidak jadi dukun. Saya mempelajari ilmu perdukunan dari yang receh, yang murah, di kitab Mujarobat, Primbon, dan lain-lain. Saya mempelajari itu sampai diri saya tidak puas. Saya harus memiliki ilmu yang lebih tinggi lagi. Sampai Allah jadikan saya dulu di dalam ilmu klinik yang paling tinggi di dunia ini. Apa itu? Illuminati ahlan wasahlan. Saya dulu adalah agen satanisme negara ini. Agen satanisme negara ini. Ada di sini yang kerjaannya kayak saya dulu. Maka ada buy ordernya di BC itu. Saya juga perlu membahas tentang Illuminati dan Freemasonry. Karena saya adalah orang yang di dalam sana. Gaji saya dulu bisa kisaran antara 300-an juta per 3 bulan. Itu hanya gaji yang ece-ece. Maksudnya apa ya? Cuman hobinya saja. Kalau gaji pokoknya, saya dulu kerja sebagai staf ekspor. Saya dulu kerja di staf ekspor di daerah Ruko, Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Dulu saya dari kecil. Jadi dulu saya dari kecil, saya masuk di Illuminati itu mula-mulanya dari musik. Mohon maaf teman-teman sekalian. Dari musik. Tahu ya musik ya. Dari situ saya sudah ada klop dengan kliniknya, ada suka dengan musiknya. Maka saya semakin menjadi dan saya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa dari Manado. Itu dulu rambut saya nggak segini, hampir mirip kayak antum. Lebih panjang lagi. Lebih panjang. Pokoknya rambutnya panjang, sepatunya pun juga panjang. Jadi ya sepatu-sepatu yang harga 5 juta, 6 juta lah, yang diinjek-injek doang, mereknya New Rock. Itu saya dulu terus menerus nyari lahan untuk apa? Saya ingin adakan Satanic War Tour di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar konser musik, tapi ada agenda keagamaan dengan tajuknya Satanic War Tour. Itu dulu saya belum kenal Islam sama sekali, nol potol pokoknya. Nggak ngerti Islam. Nggak ngerti yang namanya ngaji, karena saya dari kecil tidak dididik seperti demikian. Akhirnya saya terbentur sama teman-teman yang saat ini lagi viral, tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Pokoknya huruf depannya F, belakangnya I. Dulu saya nggak kenal mereka, tapi mereka hampir mirip kayak Intel. Mantap. Acara kami mereka yang menyerang. Pokoknya acara ini nggak boleh terjadi di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Saya bingung. Saya udah tanda tangan kontrak sama kedubes Polandia, Swedia, sudah deal semua. Ini gimana ini? Pesawat kargo bawa alat juga udah siap, turun di Soekarno-Hatta. Saya mau adakan di Eco Park Ancol nggak boleh, di Senayan pun nggak boleh, padahal kita punya duit. Akhirnya saya adakan di lapangan. Mulai dari situ, kapan saya mendapatkan hidayah? Saya tidak mencari hidayah teman-teman sekalian. Makanya man yahdihillah fala mudhill. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah,
maka tidak ada satupun zat yang mampu menyesatkannya. Dasar hidup saya dulu bukan ahlu sunnah wal jamaah, teman-teman. Saya ini dulu adalah seorang yang anti Kristus, tulen. Saya kalau melihat ada orang yang kalungnya salib, tiba-tiba timbul rasa yang dudut, pokoknya saya pengen membunuh orang itu, selesai. Sampai dulu tahun 2000 kami diburu oleh polisi karena membakar gereja dulu. Ini orang-orangnya sudah taubat tapi teman-teman kami masih banyak di Manado. Teman-teman kami. Nah, terus saya itu dapat hidayah dari menyimak Dr. Zakir Naik. Di sana saya cari untuk menjegal Injil-Injil, pokoknya Alkitab itu dijegal. Lah kok saya tiba-tiba klop. Kitab yang saya pelajari itu bukan Satanic Bible, enggak. Saya belajar itu dari kitab-kitabnya satu lagi, sequel satu lagi, Crowley namanya. Terus saya belajar kitab sihir yang namanya Talmud. Talmud itu adalah kitab tertuanya Yahudi. Bahasanya kacau. Kita juga translate sama orang sana, translate di sini. Habis gitu, loh, kenapa kok cuma Islam yang tahu tentang agenda-agenda besar? Jangan-jangan nih Islamnya emang benar-benar agama yang benar. Akhirnya saya memulai masuk ke Islam pelan-pelan. Dan saya adalah dulu orang yang benar-benar sakut dan dublek. Sudah lewat masa-masa itu. Maksudnya saya nggak mau cuman dengar perbedaan ini dan itu. Semuanya saya masuki. NU masuk, Muhammadiyah masuk, Salafi pun terbagi menjadi 3 masuk. Wahdah Islamiyah masuk dari Makassar teman-teman. Sampai saya juga sharing sama Rahmat Al-Kausar orang sana, orang Makassar dan CS kita juga. Terus dah semuanya saya masuki. Hatta sampai yang tersesat pun saya masuki. LD saya masuk di sana. Gitu. Sampai saya memutuskan diri, saya tidak berorganisasi. Sudah. Lalu apa? Bagaimana cara beribadahnya saya? Ya bagaimana kalau saya dapatkan sesuatu yang rojih, saya lakukan. Kalau tidak dapat dalilnya, saya tinggalkan. Simply. Gitu saja, simpel aja. Nah, kita lanjutkan ke tema kita. Kapan jin itu bisa dibunuh? Adalah saat dia memasuki alam manusia. Kalau bapak sama ibu ngelihat jin, misalnya pocong di depan kita, maka tolong jangan pernah lari. Tapi gimana? Kita lawan dengan fisik. Bapak tonjok, bapak jewer, ibu bacok, dia akan terkena dan terkenanya seperti manusia. Dan demi Allah dia tidak akan pernah bisa menghilang. Kita bacok nih kayak di YouTube sekarang live, dibacok, seret, hilang, enggak. Makanya jangan tontonkan anak kita. Jangan tontonin anak kita pada film-film horor. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Yang pertama, Khalid bin Walid baru saja bersahadat, belum sholat, belum apa, langsung Rasulullah suruh dia untuk membunuh Uzza. Diberesin semuanya. Dihancur-hancurin sama Khalid. Balik ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah membereskan Uzza. Apa kata Rasulullah? Ya Khalid, kamu belum membereskan Uzza, maka kembali kamu dan bunuh Uzza. Ketika dia marah, cabut pedang di sana, tanya ke orang sekitar, gimana Uzza? Tuan, dia ada di atas bukit. Kesanalah. Ketika di atas bukit, maka di sana ada seorang wanita yang telanjang bulat, posisinya seperti ini, sedang duduk. Dan dia sedang bermandikan pasir di kepalanya dan ditebas lehernya. Ini adalah dalil jin ketika masuk ke alam manusia, maka 2. Dia sebagai selemah-lemahnya makhluk. Kedua, hukum di alam manusia berlaku. Tidak usah nunggu antum menjadi orang yang soleh. Tidak, Khalid belum soleh saat itu. Dia langsung menebas ya. Yang 2, dalilnya Ammar bin Yasir. Ketika si Ammar lagi ngambil air ya, dia kaget. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang keluar dari sumur. Sakit kan? Orang ini ngajak berantem. Pas dia ngelihat batu, refleks aja, dikeprukin di hidungnya sampai pecah kepalanya. Dia ketakutan, bukan ketakutan karena wah ini jin apa manusia, enggak. Dia ketakutan, dianggapannya dia membunuh manusia. Dia bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi memukul kepala seseorang hingga pecah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Ammar, kamu mendapatkan pahala karena kamu sudah membunuh syaitan. Dalil ketiga Imam Al-Mujahid. Nah ini ada filmnya ini. Mbak-mbaknya sering ngelihat film Makmum enggak? Yang sholat malam ada yang nungguin belakangnya. Imam Al-Mujahid merasakan ini. Ketika sholat ditakut-takuti sama setan. Diambil tongkatnya, dikejar sampai apa? Setan itu lompat pagar, jatuh. Sampai wallahi demi Allah, suara jatuhnya aku pun mendengar.
Dalil yang keempat plus sedikit edukasi untuk pembantahan dukun. Dalil keempat, ketika Rasulullah sholat, beliau diganggu oleh setan jin. Apa yang beliau lakukan? Menjulurkan tangannya dan mencekik leher setan jinnya sampai lidahnya melek, sampai dinginnya air liurnya terasa. Dan Rasulullah berkehendak. Apa bahasa kendalnya berkehendak? Kepingin ya. Nah, lalu Rasulullah kepingin ini jin diikat di gerbang pintu Madinah agar menjadi mainan anak-anak Madinah. Tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena dia teringat sama satu doa saudaranya. Siapa? Sulaiman alaihissalam. Dalilnya di surat Shad ayat 35. Ini pembantah buat dukun. Kan dukun kan bilang, guruku duwe karomah, ilmu putih, ilmu laduni, ilmu macam-macam lah. Itu semua tipu dayanya setan. Tidak ada manusia yang diizinkan oleh jin kecuali Nabi dan Rasul. Nggak bisa. Dan kecuali jin itu sedang bertasyakul. Dan kecuali kalau memang di dalam diri kita ada setan jinnya, baru bisa melihat. Apa doanya Nabi Sulaiman? Surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi ya Allah, jangan izinkan atau berikan kerajaan dan kewibawaan, dan di dalam tafsirnya semua yang dimiliki Nabi Sulaiman diberikan kepada orang setelahnya, jangan diberikan ya Allah. Termasuk bicara sama angin dan mengendalikan jin. Sekarang ada orang yang begini. Ibu berobat, bapak berobat. Nah, nih dah. Ada 10 Bu, campur. Apa ini? Masukin jin dalam botol. Rasulullah aja nggak diizinin buat ngendaliin jin. Orang ini ngaku bisa ngendaliin jin. Nah, ini adalah dukun. Paham ya? Paham. Berarti nanti malam ibu sama bapak kalau pipis harus berani tengah malam. Ibu ada yang baru kenal saya kan? Ibu kalau pipis tengah malam minta antar bapak enggak? Yuk. Sekarang kita berdoa yuk. Kita doa jamaah yuk. Mumpung jam 9 yuk. Diangkat tangannya semuanya. Habis turun hujan lagi. Ya Allah ya Rabb, perjumpakanlah hamba dengan pocong nanti malam. Amin. Harus ketemu. Harus praktek. Lah kok takut? Semoga Allah kabulkan nanti malam ketemu pocong. Langsung praktek. Amin. Nah, amin. Siap-siap aja. Ketemu pocong, nah kan bener kabur. Atau ntar malam lagi parkir motor di ujung situ. Siapa sih? Nah, apa tuh? Oh, belum kelihatan, baru rambutnya doang. Ya benar, Mbak Punti kan benar. Dilihat lagi, oh iya benar, tidur dulu. Jadi mulai nanti malam, ibu dan bapak kalau ketemu pocong jangan takut. Pipis sendiri, nggak boleh bangunin suaminya. Jam 3 malam kucek-kucek mata, jalan ke pintu toilet, pas di depan pintu toilet ngelihat putih-putih. Oh, separuh apa tuh? Maju lagi. Pas maju ternyata, Masya Allah, ternyata beneran pocong. Bersuara lagi. Nah, kira-kira apa yang ibu dan bapak lakukan? Ayo, apa yang bapak dan ibu lakukan? Serius ini. Nggak boleh lari. Maju selangkah, seret. Ancam dia, ancam setan jinnya. Ya masyarul jin, pergi kamu, minggir kamu atau saya bunuh kamu. Loh, dia nggak lari misalnya. Maju lagi, bismillah maju. Setelah maju, boleh ibu dan bapak dakwai dia. Ya masyarul jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan kamu ganggu saya. Pergi kamu. Dia nggak pergi. Apa yang Anda lakukan sama setan ini? Dia maju lagi, seret. Nah, gimana ibu sama bapak? Mau maju lagi? Aduh ya Allah, gak usah maju lagi. Udah kunci. Gak apa-apa, maju terus saja. Udah berani maju terus. Terus pas ketemu pocongnya di depan, bilang aja, cong, mikir cong, saya mau pipis. Geser aja. Atau kalau jenengan ekstrim dikit, pas geser pelan-pelan. Mikir, geser. Terus dipegang dulu lengannya. Oh, ada kulitnya. Oh, ada tulangnya jin. Nah, diraba, oh wajahnya kayak gini, kayak jeli-jeli. Boleh, terus digeser. Dan Anda tetap masuk ke toilet seperti biasa. Gimana caranya masuk ke toilet? Adabnya,
Baca doa dulu apa kaki kiri dulu? Gimana doanya? Allahumma barik lana